Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya banggakan mahasiswa program studi sarjana keperawatan, khususnya mahasiswa ahli jenjang. Pada kesempatan hari ini di perkuliahan yang pertama, kita akan belajar tentang keperawatan paliatif ya, atau palliative care. Tentunya teman-teman semua sudah sering mendengar tentang apa itu keperawatan paliatif. Nah, keperawatan paliatif ini nanti kita akan membahas tentang konsep dasar di keperawatan paliatif dan membahas tentang tujuan serta sasaran-sasaran pada keperawatan paliatif care. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, untuk slide pertama tentang tujuan dari pembelajaran di mata kuliah hari ini, di mana setelah belajar tentang palliative care, mahasiswa dapat mengetahui tentang konsep dasar dari perawatan paliatif, tujuan dari perawatan paliatif, masalah yang sering muncul, sasaran dan kebijakan, kemudian jenis dari kegiatan palliative care, kemudian yang terakhir adalah tempat perawatan paliatif dan sumber daya manusia. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di slide ini ada beberapa contoh kasus di perawatan paliatif ya. Ada diabetes mellitus ya dengan ulkus maupun tidak. Kemudian ada pasien dengan gagal ginjal, pasien gagal jantung, pasien kanker, HIV, leukemia, ya, COPD atau pasien Alzheimer dan Parkinson disease. Nah, tentunya dari contoh kasus ini kita bisa lihat pasien-pasien yang ada di kasus ini adalah pasien-pasien yang membutuhkan perawatan selama menjalani proses penyakitnya atau selama hidupnya ya. Contoh pasien diabetes mellitus ya, pasien kasus DM ini atau pasien yang mengalami diabetes mellitus ini tentunya tidak bisa sembuh ya selama dia mengalami gangguan diabetes mellitus, dan selama proses perawatannya pasien ini akan sering masuk ke rumah sakit ya dan mendapatkan perawatan baik itu di rumah sakit, kemudian perawatan di rumah, kemudian perawatan di puskesmas ya dan yang lain-lain. Makanya kasus diabetes mellitus ini dan kasus-kasus yang lain digolongkan menjadi kasus-kasus dengan kebutuhan palliative care ya. Nah, di slide ini menjelaskan tentang beberapa gambar di mana ada seseorang pasien ya dan tenaga medis yang sedang merawat pasien tersebut ya. Tentunya pasien-pasien ini dengan kebutuhan paliatif, mulai dari ada yang dari anak atau usia anak ya, usia anak dia dirawat di rumah sakit, kemudian ada pasien anak yang sedang dirawat di rumah, dan ada juga pasien-pasien dengan gangguan paliatif atau lansia yang sedang dirawat di rumah ya, seperti itu. Ya, lanjut di subpokok bahasan yang pertama. Di sini menjelaskan tentang konsep dasar atau definisi dari paliatif. Ya, di mana perawatan paliatif atau palliative care ini adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup pada pasien dan keluarganya, di mana pada pasien dan keluarga ini yang menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan penyakitnya yang juga dapat mengancam jiwa melalui pencegahan, peniadaan,
identifikasi dini, dan penilaian yang tertib, serta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain seperti masalah fisik, psikososial, dan spiritual. Nah, di definisi ini, perawatan paliatif ini dapat digarisbawahi pada tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang merawat pasien. Ya, jadi pada pasien paliatif biasanya pasien ini membutuhkan perawatan di rumah secara terus-menerus, ya, dimana pasien ini juga memerlukan perawatan yang maksimal, ya, sehingga kalau perawatannya juga baik di rumah secara maksimal, maka akan memperbaiki atau meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Nah, kemudian juga perawatan paliatif ini dapat membantu pasien untuk mencegah dari gejala-gejala yang akan muncul di kemudian harinya, ya, supaya gejala ini tidak cepat muncul, contohnya seperti itu. Kemudian juga dapat bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah fisik, ya, contohnya masalah nyeri yang terjadi pada pasien mungkin dengan kanker, itu akan mengalami nyeri yang sifatnya kronis, ya, itu dapat tertangani dengan perawatan paliatif, ya. Kemudian masalah psikososial, ya, masalah psikis, ya, dan spiritual, ya, cemas, ya, hubungan dengan keluarga, dengan sosial, dan hubungan dengan Tuhannya, seperti itu. Kita lanjut. Kemudian ada juga yang namanya palliative home care. Nah, palliative home care ini berarti suatu pelayanan atau perawatan paliatif yang dilakukan di rumah pasien, ya, oleh siapa? Oleh tenaga-tenaga paliatif, ya, bisa oleh perawat, oleh dokter, ya, oleh relawan, ya, ataupun oleh keluarga yang menemani, atau keluarga-keluarga dan orang-orang terdekat yang ada di pasien tersebut, ya. Ini adalah palliative home care. Baik, selanjutnya adalah prinsip-prinsip dari palliative care. Yang pertama adalah berfokus pada perawatan terhadap kualitas hidup, ya, termasuk untuk mengontrol gejala-gejala yang tepat, ya. Tadi seperti tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, ya. Karena biasanya pada pasien-pasien gangguan paliatif ini kalau tidak dirawat dengan baik, tadi kualitas hidupnya akan menurun, ya, pasiennya cenderung pesimis, ya, tidak semangat untuk menjalani kehidupannya, sehingga tujuan atau perawat paliatif, ya, itu untuk membantu untuk menangani suatu keluhan, menangani dari segi fisik, keluhan sosial, psikososial, dan yang lain, supaya kualitas hidupnya semakin meningkat. Kemudian yang kedua adalah pendekatan secara personal. Ya, pendekatan secara personal ini bisa dilakukan dengan cara mengkaji tentang masa lalu atau pengalaman masa lalu pasien yang sedang dialami, dan menilai kondisi fisik yang pada saat sekarang ini, ya. Kita lihat pengalaman masa lalu pasien sebelum sakit, ya, dan kita kaji juga kondisi pada saat ini, saat pasien sakitnya. Kita melalui pendekatan personal supaya kita jauh lebih memahami kondisi pasien. Yang berikutnya adalah peduli terhadap seseorang dengan penyakit-penyakit lanjut, ya, termasuk keluarga ataupun orang terdekatnya, ya. Perawat paliatif, ya, tentunya
sangat peduli dengan pasien-pasien khususnya lansia dengan gangguan paliatif ya. Biasanya lansia dengan diabetes mellitus, lansia dengan COPD, ya, lansia dengan gagal ginjal dan sebagainya. Ya, tidak hanya pasien tetapi juga keluarga ataupun orang terdekat. Ya, jadi harus dilakukan perawatan pada pasien dan melakukan edukasi pada keluarga atau orang terdekatnya. Kemudian peduli terhadap kerahasiaan pasien dan pilihan untuk mendapatkan rencana perawatan lanjut ataupun dapat mengeksplorasi harapan-harapan dan keinginan pasien selama hidupnya. Ya, jadi perawat ini juga tidak hanya perawat ya, tenaga medis atau tenaga paliatif ini juga harus menghargai sifat yang hal-hal yang harus dirahasiakan oleh pasien apa saja ya, itu harus dijaga. Kemudian dan harus mempunyai rencana atau planning tindak lanjutnya nanti akan seperti apa kalau dirawat di rumah, terus membutuhkan tindakan apa saja, itu juga harus dipikirkan ya, dan juga harus mengeksplorasi keinginan apa saja yang harus dipunyai oleh pasien ya, kita harus diskusikan. Yang terakhir, menerapkan komunikasi yang terbuka baik itu kepada pasien maupun keluarga ya, harus menjalin komunikasi yang terbuka antara perawat atau tenaga medis dengan pasien, tenaga medis dengan keluarganya ya. Dalam hal apa saja komunikasi itu harus dilakukan dengan baik ya. Kemudian yang berikutnya adalah permasalahan yang sering muncul pada pasien-pasien dengan gangguan paliatif ya. Yang pertama adalah masalah psikologis ya, masalah psikis contohnya apa? Ya, bisa saja pasien ini mengalami cemas yang paling sering muncul ya, cemas. Ya, karena pasien ini menderita penyakit dari awal kena sampai mungkin tahun-tahun dan sampai dia meninggal juga masih mengalami penyakit ini ya. Biasanya penyakit yang diderita pasien ini tidak bisa disembuhkan. Jadi pasien ini merasa jenuh, merasa sudah putus asa ya, akhirnya dia muncul kecemasan sampai dengan depresi. Nah, ini yang sering muncul masalah ini. Yang kedua adalah masalah fisik ya. Masalah fisik tadi contohnya bisa nyeri yang sifatnya kronis terus menerus ya, tidak kunjung sembuh. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi masalah nyeri ini yang harus dibutuhkan oleh tenaga perawat. Yang ketiga adalah masalah hubungan sosial ya. Hubungan sosial bisa dengan keluarga ya, bisa dengan orang lain, orang terdekat. Nah, biasanya pasien ini cenderung mengalami masalah menarik diri dari lingkungan sekitar ya, karena pasien ini cenderung waktunya akan habis untuk melakukan perawatan baik itu di rumah sakit, puskesmas dan sebagainya ya. Kemudian yang keempat terkait dengan masalah konsep diri. Nah, konsep diri ini banyak ya, ada dari harga diri, ada citra diri, ada peran, ada identitas. Nah, ini biasanya masalah-masalah ini akan muncul pada pasien-pasien dengan gangguan paliatif. Kemudian ada masalah terkait dengan dukungan keluarga ya. Maka dukungan keluarga ini adalah suatu support system yang sangat penting pada pasien paliatif ya, pasien yang memenuhi kebutuhan paliatif, dimana kalau dukungan keluarga atau support system keluarga ini mendukung dengan baik, maka pasien ini akan cenderung kualitas hidupnya akan semakin tinggi ya, dibandingkan dukungan keluarga yang rendah. Yang terakhir adalah masalah pada aspek spiritual ya. Pada aspek spiritual ya, tentunya dengan kondisi-kondisi pasien yang sering mengalami keluhan ya, sering tentunya akan mengalami penurunan dalam hal ibadah ya, kegiatan-kegiatan spiritual ya, atau keagamaan.
Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Di slide berikutnya ini adalah terkait dengan tujuan dari perawatan paliatif. Ya. Yang pertama adalah tadi meningkatkan kualitas hidup, ya, dan menganggap suatu kematian ini adalah sebagai proses yang normal, ya, dengan kualitas hidup yang baik, walaupun dalam masa perawatan, ya, itu akan menjadikan pasien ini merasa dihargai dan dimanusiakan tentunya. Yang kedua, tidak mempercepat atau menunda kematian, ya. Tentunya kalau kita mendapatkan suatu perawatan yang baik, yang maksimal, itu akan memperlama proses proses kita untuk tidak cepat meninggal atau untuk menunda suatu kematian. Yang berikutnya adalah menghilangkan nyeri atau keluhan-keluhan yang mengganggu. Ya, dengan perawatan paliatif tentunya akan mengurangi efek dari keluhan fisik, ya, keluhan nyeri, terutama kalau nyerinya biasanya sering sekali pasien ini mengalami keluhan nyeri, ya. Dengan melakukan perawatan paliatif, perawatan yang tepat, ya, yang efektif, ya, tentunya pasien ini akan dapat menurunkan keluhan-keluhan fisik. Yang berikutnya, menjaga keseimbangan psikologis dan spiritual, ya, menurunkan kecemasan, ya, menurunkan ketakutan, ya, itu. Kemudian berusaha agar si penderita tetap aktif selama akhir hayatnya, ya, membantu untuk meningkatkan kualitas hidupnya, ya, dimana selama dia menjalani kehidupannya dia akan tetap survive atau aktif. Yang bisa dilakukan apa di rumahnya itu yang harus kita support, ya. Kemudian berusaha membantu mengatasi suasana duka cita pada keluarga. Nah, ini adalah hal terakhir yang kita sampaikan ke keluarga apabila pasien ini sudah meninggal dengan tenang, ya. Kita berusaha untuk membantu supaya perasaan keluarga ini tidak cenderung bersedih, ya. Yang berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah dalam pelayanan paliatif. Yang pertama adalah menentukan tujuan dari perawatan dan harapan pasien, ya. Yang pertama, kita ketemu dengan pasien dengan tadi, ya, pasien-pasien dengan gangguan paliatif. Kita menentukan tujuan perawatan ini untuk apa, harapan pasiennya apa sih, seperti itu. Ya, tujuan dari perawatan ini tadi, ya, untuk meningkatkan kualitas hidup, mengatasi keluhan nyeri dan sebagainya. Harapan pasien seperti apa nanti, ya, supaya lebih aktif dalam menyikapi atau dalam masa-masa perawatan, gitu, ya. Yang kedua, membantu pasien dalam membuat rencana tindak lanjut, ya. Nah, di sini tidak hanya pasien tetapi keluarga diajak untuk nanti perawatan di rumah akan seperti apa, ya, siapa yang merawat, ya, kemudian kebutuhannya apa saja, ya, itu harus disampaikan, ya, itu yang harus dilakukan nantinya. Kemudian yang ketiga adalah pengobatan penyakit penyerta dan aspek sosial yang muncul, ya, mengobati penyakit-penyakit penyerta atau tanda-tanda keluhan yang menyertai, ya. Kira-kira apa keluhan-keluhan lainnya, bisa nyeri, mual, muntah, itu juga kita harus tangani, ya. Tidak hanya keluhan yang utama saja tapi keluhan-keluhan yang lain juga harus ditangani. Kemudian melakukan tata laksana dari gejala, ya. Kemudian terakhir, dukungan psikologis, kultural dan sosial, ya. Tentu saja tidak hanya melakukan manajemen terhadap suatu keluhan yang paling aktual saja, tetapi psikologis juga harus didukung tadi, ya, seperti pasien ini merasa cemas, merasa depresi, ya, takut, ya, itu juga harus disupport oleh keluarga ataupun orang terdekat, ya. Kemudian merespon pada fase-fase terminal, ya. Pada fase-fase terminal, ya, biasanya
apa saja yang perlu dibutuhkan oleh pasien ya. Kalau fase terminal ya biasanya pasien ini harus dirawat di rumah sakit ya, tidak mungkin di rumah ya, karena dia membutuhkan alat, membutuhkan perawatan ya. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan terhadap pasien dan keluarga pada saat persiapan duka cita. Oke, lanjut. Untuk jenis kegiatan dari perawatan paliatif ya, apa saja sih untuk kegiatan-kegiatan paliatif? Tadi yang pertama adalah tentang penata laksanaan dari nyeri kronis. Yang kedua, penata laksanaan keluhan-keluhan lain, keluhan-keluhan fisik yang lain ya, tidak hanya nyeri. Ada gangguan oksigenasi, sesak nafas, gangguan kardiovaskuler, ya, tekanan darah tinggi dan sebagainya, ada keluhan mual, muntah, konstipasi, perawatan luka, dan yang lain-lain yang biasanya dikeluhkan oleh pasien. Kemudian dalam asuhan keperawatan apa saja yang perlu kita lakukan, yaitu dengan memberikan dukungan psikologis, dukungan sosial, dukungan spiritual, ya, kemudian dukungan dalam persiapan selama masa duka cita. Oke, lanjut ya. Untuk sumber daya manusia, siapa saja atau siapa yang melakukan perawatan paliatif? Yang pertama biasanya tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan ini terdiri dari apa saja? Ya, tenaga kesehatan ini bisa dokter, perawat, psikiater, tugas sosial medis, terapis, dan yang lain-lain. Nah, ini yang biasanya sudah dibekali pelatihan-pelatihan atau ya pelatihan paliatif care biasanya ya, perawat atau dokter yang sudah menjalani pelatihan paliatif ya, sehingga nanti pada saat aplikasinya atau pada saat kita melakukan perawatan paliatif sudah sesuai dengan SOP-nya. Kemudian ada rohaniawan, ada keluarga dan relawan. Oke, kemudian tempat di mana saja untuk melakukan perawatan paliatif. Yang pertama tentunya di rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini tergantung dari kondisi pasien tersebut. Ya, kalau pasiennya pasien dengan kebutuhan paliatif, dia total care. Ya, dia harus membutuhkan pengawasan, membutuhkan obat, membutuhkan monitoring yang khusus. Ya, maka dia harus dibawa ke rumah sakit ya, supaya perawatannya lebih baik dan lebih terpantau. Ya, yang kedua puskesmas. Di puskesmas pun bisa, tapi tergantung kondisi pasien ya. Kalau pasien-pasien di puskesmas itu berarti pasien-pasien yang membutuhkan perawatan yang sifatnya rawat jalan. Ya, jadi pasiennya sudah dalam kondisi yang pulih ya, dia pulang dari rumah sakit dengan kondisi yang sudah membaik ya, nanti dia hanya melakukan kontrol atau cek ya, kontrol ya, kemudian pemeriksaan fisik ya, dia cukup di puskesmas. Kemudian rumah singgah atau hospice ya, di rumah singgah ini biasanya memang pasien-pasien yang sudah tidak membutuhkan perawatan-perawatan yang ketat ya, dia sudah dalam kondisi yang baik, sudah tidak seperti di rumah sakit, akan tetapi dia masih memerlukan pengawasan oleh tenaga kesehatan ya. Jadi tidak bisa dilepas sendiri ya di rumah, tetapi dia harus dikontrol setiap hari oleh pengawas ya, atau oleh tenaga kesehatan. Ada juga tempat atau di rumah pasien ya. Di rumah pasien ini berarti kondisi pasiennya sini sudah membaik ya, dimana petugas kesehatan itu hanya datang untuk mengontrol ya, untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah, cek kondisi pasien ya, memonitor pasien. Nah, ini bisa dilakukan di rumah ya. Jadi tempat-tempat ini mulai dari rumah sakit, puskes, hospice ataupun rumah, kita lihat kondisi pasiennya seperti apa ya. Jangan sampai kondisi pasien yang sudah urgent, yang sudah kritis, dia dibiarkan di rumah, tetapi harus segera mungkin dirawat di rumah sakit seperti itu. Oke, mungkin untuk konsep awal untuk perawatan paliatif ya,
tadi sudah disampaikan dari mulai definisi, ya, tujuan, sasaran, sampai dengan sumber daya manusia. Nanti silahkan direview kembali, kemudian boleh juga mencari literatur atau jurnal terkait dengan palliative care, ya, nanti untuk menambah ilmu atau wawasan dari mahasiswa. Ya, silahkan untuk dicari sumber-sumbernya, banyak sekali di jurnal ataupun di beberapa sumber di buku. Oke, cukup sekian dari saya. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.